Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Pasar Lumban Julu, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba. Bus pariwisata yang membawa rombongan dari Jakarta menabrak 4 orang pejalan kaki. Semula bus tersebut melaju dari arah Kabupaten Tapanuli Utara menuju Kota Medan dengan membawa 25 orang penumpang. Kuat dugaan pengemudi bus mengantuk hingga menabrak 4 orang penduduk sekitar yang sedang berjalan kaki di lokasi kejadian. 3 diantaranya masih anak-anak. 1 korban meninggal dunia di lokasi kejadian, berstatus pelajar berusia 14 tahun. Korban meninggal satunya berusia 36 tahun, meninggal dunia saat di perjalanan menuju Rumah Sakit Umum Daerah Porsea, Kabupaten Toba. Sementara korban luka-luka menjalani perawatan intensif dari pihak medis karena mendapat luka berat di bagian kepalanya. Assalamualaikum pemirsa, bagaimana kabar Anda? Semoga sehat dan selalu bahagia. Sebelum kita mulai aktivitas hari ini, kita update dulu yuk seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya Lang Purbaya, ini dia Cakrawala selengkapnya. Aksi ugal-ugalan bus antar kota antar provinsi yang membahayakan pengendara lain viral di media sosial. Menyusul peristiwa ini, polisi pun melakukan penindakan tegas terhadap sopir bus. Sempat heboh di berbagai media sosial, aksi bus antar kota antar provinsi yang melaju ugal-ugalan dan sangat membahayakan pengguna jalan. Dalam video berdurasi 40 detik tersebut, memperlihatkan bus Sugeng Rahayu bergoyang oleng keluar dari marka jalan. Mengetahui peristiwa tersebut, jajaran dari Kepolisian Satlantas Polres Nganjuk merespon cepat, melakukan penertiban terhadap bus yang ugal-ugalan, serta melanggar marka jalan. Petugas memberhentikan sejumlah bus dan menindak sopir bus dengan memberikan sanksi surat tilang. Polisi juga mengancam akan mencabut SIM jika kesalahan diulang. Hari ini kita melaksanakan kegiatan yaitu pencegahan dan penindakan untuk kendaraan yang melanggar marka jalan, utamanya yang melintas di wilayah Nganjuk. Untuk memberikan efek jera, polisi juga akan membuat laporan kepada Dishub agar memberikan sanksi terhadap perusahaan bus yang tidak bisa mengendalikan sopirnya saat mengendarai di jalan umum. Ya pemirsa, sebuah pesawat latih jatuh di dekat lapangan Sunburst BSD City, Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten. Pesawat Teknam P2006T milik Indonesia Flying Club dengan nomor pesawat PKIFP jatuh sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat di lapangan Sunburst Bumi Serpong Damai atau BSD Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan. Diduga ada 3 korban tewas, 2 orang di dalam pesawat latih dan 1 orang lainnya berada di luar pesawat. Dalam video yang beredar, badan pesawat hancur di tengah guyuran hujan. Puing-puing pesawat juga terlihat hingga ke tepi jalan. Petugas gabungan langsung menuju ke lokasi kejadian untuk melakukan proses evakuasi. Sementara itu, belum diketahui penyebab pasti kejadian jatuhnya pesawat tersebut. Sementara warga sekitar berdatangan untuk menyaksikan keping-keping pesawat yang sudah hancur. Menurut seorang warga, ia kaget saat mendengar suara yang jatuh di sekitar lokasi tersebut. Ternyata benda jatuh itu pesawat. 3 jenazah korban pesawat jatuh di lapangan Sunburst BSD, Tangerang Selatan, tiba di instalasi forensik RS Polri. Ketiganya langsung dibawa masuk guna diidentifikasi lebih lanjut pasca tewas akibat jatuhnya pesawat pada Minggu siang. Rombongan ambulans yang membawa 3 jenazah tersebut tiba sekitar pukul 17.30 WIB di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Ketiganya menempuh perjalanan dari lapangan Sunburst BSD Tangerang Selatan sekitar 40 menit lamanya. Selanjutnya, proses identifikasi para korban akan segera dilaksanakan oleh tim forensik Rumah Sakit Polri. Adapun ketiga korban terdiri dari 1 pilot pesawat, 1 teknisi dan 1 penumpang yang tewas di lokasi kejadian pasca jatuh. Basarnas telah mengumumkan bahwa pesawat jenis Cessna dengan nomor penerbangan PKIFP tersebut milik Indonesia Flying Club yang lepas landas dari Tanjung Lesung menuju ke Bandara Pondok Cabe. Pesawat hilang kontak pada pukul 13.43 WIB sebelum terkonfirmasi jatuh di kawasan lapangan Sunburst, BSD Tangerang Selatan.
Kuasa hukum salah satu terpidana kasus penganiayaan dan pembunuhan Vina dan Eki mengungkap fakta baru bahwa kliennya diduga merupakan korban salah tangkap. Bahkan kuasa hukum membeberkan ada perbedaan fakta antara yang tertuang dalam berkas tuntutan kliennya dengan hasil autopsi korban Eki. Kasus penganiayaan dan pembunuhan Vina dan kekasihnya Eki kini memasuki babak baru. Kuasa hukum terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki membeberkan fakta baru dari kasus yang diyakini penuh dengan kejanggalan dan rekayasa. Dari hasil autopsi dan visum kedua korban, tidak terdapat luka tusuk senjata tajam sebagaimana tertuang dalam tuntutan kliennya. Kalau di dalam tuntutan jaksa, akibat meninggal Rizky, itu meninggalnya korban itu karena tusukan benda tajam. Saya bacakan. Setelah itu saksi Rivaldi Aditya Wardana alias Usil menusuk dada sebelah kanan korban Muhammad Rizky sebanyak 1 kali dengan menggunakan samurai ukuran panjang dan memukul dengan batu di bagian kepala Muhammad Rizky sebanyak 1 kali. Selanjutnya saudara Peggy alias Parong memukul dan menyabetkan samurai pendek berbentuk pipa ke tubuh korban Muhammad Rizky dan saudara Dari menusuk dengan menggunakan samurai ukuran pendek ke bagian perut sebelah kiri sebanyak 1 kali sehingga akhirnya korban Muhammad Rizky meninggal dunia di tempat. Ini meninggal dunia di tempat menurut tuntutan jaksa. Sedangkan dari hasil otopsi dan visum pada saat korban masuk rumah sakit, ini dinyatakan ini pada saat masuk rumah sakit ya, Dr. Rahma Tiarnita. Pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap mayat atas nama Muhammad Rizky Rudiana, pada tubuhnya tidak ditemukan luka akibat tusukan benda tajam. Selain terdapat perbedaan antara amar putusan dan hasil otopsi, tim kuasa hukum juga menyebut bahwa kliennya diduga merupakan korban salah tangkap dan rekayasa dari kasus ini. Pasalnya, ketujuh pelaku tidak mengenal kedua korban dan berada di tempat berbeda saat kejadian. Salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, Saka Tata, kini sudah menghirup udara bebas. Saka mengaku tidak mengenal sosok kedua korban Vina maupun Eki. Bahkan saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki, Saka mengaku tidak berada di lokasi kejadian. Dari kedua korban saya tidak mengenali semuanya. Gak ada yang kenal satupun. Satupun saya tidak mengenali. Terus Mas Saka bisa Saya sebelum ketangkap saya disuruh sama paman isi bensin, sama adiknya paman juga. Habis ngisi bensin saya mau nganterin motornya paman itu. Pas baru nyampe mau nganterin motor udah ada polisi. Saya datengin, saya kan ke situ niat cuma nganterin motor. Malah saya ikut ditangkap juga tanpa sebab apapun, nggak ada penjelasan apapun, langsung dibawa. Nyampe di Polresta, saya langsung dipukulin, suruh mengakui apa yang bukan saya lakukan. Saya dipukulin, dijejekin, disiksa segala macam sampai disetrum. Terus akhirnya Mas Saka ngaku. Siapa yang ngetrumnya, yang mukulinnya siapa? Yang mukulin, yang nyetrum itu anggota polisi semua. Tapi kita nggak tahu namanya. Namanya saya nggak tahu. Terus akhirnya ngaku Mas Saka. Akhirnya aku juga. Kenapa ngaku? Apa nggak kuat? Apa gimana? Akhirnya aku juga itu karena terpaksa. Nah, terpaksa udah nggak kuat gitu. Udah nggak kuat lagi. Terus dari ketiga tersebut saya tidak mengenali semuanya. Terus dijelaskan lagi katanya Mas Saka dan 7 orang itu anggota geng motor. Apa benar itu? Enggak, semua itu tidak benar. Enggak. Punya motor aja enggak. Saya juga enggak punya motor sama sekali. Pada saat ditangkap, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut CEO SpaceX sekaligus Tesla Elon Musk di Bandara Internasional Gusti Ngurah Rai Bali. Elon Musk tiba di Bali untuk menghadiri World Water Forum ke-10 dan peluncuran Starlink bersama Presiden di Kota Denpasar. Elon Musk, CEO SpaceX sekaligus Tesla Inc., tiba di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali dengan menggunakan pesawat jet pribadi dan disambut langsung oleh Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan Minggu pagi tadi. Elon Musk hadir di Bali untuk menjadi pembicara dalam konferensi tingkat tinggi
World Water Forum ke-10 dan juga direncanakan menghadiri peresmian operasional layanan internet Starlink miliknya di Puskesmas Desa Sumerta Kelot di Kota Denpasar bersama Presiden Joko Widodo. Tidak hanya itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno juga akan mengundang Elon Musk untuk turut hadir pada acara gala dinner yang digelar di Garuda Wisnu Kencana pada malam ini. Lagi upayakan karena beliau mendarat jam 8 pagi ini dan ada beberapa rangkaian kegiatan, tapi kita harapkan beliau besok akan menjadi prominent speaker yang kita tunggu apa yang akan disampaikan beliau berkaitan dengan isu keberlanjutan ekonomi. Kedatangan Elon Musk di Pulau Bali selain menjadi pembicara di gelaran World Water Forum, juga meresmikan beroperasinya layanan internet Starlink bersama Presiden Joko Widodo. Gagasan kerjasama dengan Starlink milik Elon Musk bertujuan untuk memberikan pemerataan pemberian layanan internet ke seluruh pelosok Indonesia, sehingga penduduk di daerah terpencil juga dapat menikmati akses informasi dan internet secara cepat. Pemirsa, tim SAR gabungan masih terus melakukan proses pencarian korban hilang di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Hingga sampai saat ini, 10 orang masih dinyatakan hilang. Fokus pencarian korban hilang di Tanah Datar berada di 5 sektor utama. Di antaranya sektor 5 Kaum, Nagari Pantijau, Nagari Tanjung Ameh, Padang Gantiang hingga kawasan Sijunjung. Berdasarkan data dari Posko Terpadu Kabupaten Tanah Datar, jumlah korban meninggal dunia akibat banjir lahar dingin di Sumatera Barat mencapai 61 orang. 2 orang dinyatakan belum teridentifikasi. Korban hilang di Kabupaten Tanah Datar terdiri dari Kecamatan 5 Kaum 4 orang, Kecamatan Rambatan 1 orang, Kecamatan Pariangan 1 orang, Kecamatan 10 Koto 4 orang. 2 anjing pelacak K9 dikerahkan dalam pencarian korban hilang. Namun faktor cuaca dan luasa wilayah pencarian menjadi penghambat proses penemuan korban hilang. Tim SAR masih melakukan pencarian terhadap 1 warga yang hilang dalam banjir bandang lahar dingin di Agam, Sumatera Barat. Setidaknya 4 kecamatan di Kabupaten Agam, Sumatera Barat masih terdampak. Sembilan hari pasca banjir bandang lahar dingin di Sumatera Barat, setidaknya 3 kecamatan masih terdampak. 4 nagari di Kecamatan Ampek Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat terdampak banjir bandang yang terjadi pada waktu yang bersamaan dengan banjir lahar dingin Gunung Marapi pekan lalu. Puluhan kepala keluarga ikut terdampak akibat bencana ini. Untuk kepala keluarga kita dapat data terbaru itu 92 kakak. 92 kakak dengan 371 jiwa. Ada pengungsi atau bagaimana, Pak? Saat ini tidak ada lagi pengungsi karena pengungsi kita itu pada saat ini telah beralih ke rumah penduduknya. Hingga kini 1 warga belum ditemukan, sementara sudah 22 orang warga menjadi korban meninggal dunia. Saat ini tim SAR masih mencari korban bernama Sahar, 60 tahun yang masih berstatus hilang akibat banjir lahar dingin Marapi. Selain itu, saat peristiwa berlangsung ada 12 orang diantaranya yang selamat dan sudah pulih dari cedera. Salah seorang warga menyaksikan bahwa di lokasi ini Jorong Galuang Nagari Sungai Pua setidaknya 9 rumah hancur diterjang banjir lahar dingin pada Sabtu pekan lalu. Mahalnya biaya pendidikan uang kuliah tunggal atau UKT dan iuran pengembangan institusi atau IP menuai keresahan. Ironi, karena hingga kini tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan tinggi di Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan negara ASEAN lain seperti Singapura dan bahkan Thailand sekalipun. Kenaikan UKT dan IPI ini disebut-sebut menyusul terbitnya Permendikbud nomor 2 tahun 2024 tentang standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi pada perguruan tinggi negeri di lingkungan Kemendikbudristek. Tidak hanya di Jakarta, di sejumlah daerah pun mahasiswa bersuara atas peraturan pemerintah tersebut. Dan ketika kita ketemu kemarin, kita minta agar DPR RI Komisi 10 memanggil Kemendikbud untuk dilakukan peninjauan kembali
terhadap Permendikbud nomor 2 tahun 2024, yang mana kita rasa Permendikbud nomor 2 tahun 2024 ini menjadi biang kerok atau awal mula penambahan UKT di masing-masing perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Meskipun demikian, Dirjen Dikti Cicik Sri Cahyandari menjelaskan, kenaikan UKT telah sesuai dengan Permendikbudristek. Hal ini karena telah terjadi transformasi pendidikan melalui kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM, sehingga perlu penyesuaian di sana-sini. Pendidikan tinggi itu adalah tertiary education, jadi bukan wajib belajar. Oleh karena itu, masuk perguruan tinggi itu bukan kewajiban, tetapi adalah pilihan. Tetapi di sisi lain, perguruan tinggi itu sudah clear sebagai kebijakan dari Menteri adalah harus bersifat inklusif, bahwa dapat diakses oleh berbagai kalangan masyarakat, baik dari masyarakat yang kurang mampu maupun masyarakat yang punya kemampuan ekonomi yang tinggi. Tetapi memang basis yang kita tetapkan adalah harusnya didasarkan pada kemampuan akademik semata. Jadi tidak boleh melihat kemampuan ekonomi, tetapi didasarkan pada kemampuan akademik. Maka pemerintah itu juga tidak menyiapkan pendanaan utuh. Pernyataan PLT Sekretaris Dirjen Dikti ini dianggap sebaiknya tidak diutarakan demikian. Saya kira pernyataan seperti itu tidak bijak ya, di tengah menjeritnya para anak bangsa untuk melanjutkan kuliah, kemudian ada pernyataan yang seperti itu. Justru yang harus diungkapkan adalah bagaimana pemerintah ya mengatasi persoalan masyarakat atau anak-anak marginal ini yang mampu untuk melakukan kuliah di perguruan tinggi. Sejalan dengan komentar itu, anggota Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda menilai pernyataan itu dianggap tidak selaras dengan misi Indonesia Emas 2024 yang digaungkan pemerintah. Sebuah ironi karena hingga kini tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan tinggi di Indonesia masih tertinggal jauh dibanding negara ASEAN lain. Saya kira ini semakin menebalkan asumsi publik bahwa orang yang tidak mampu, orang yang miskin memang tidak boleh untuk kuliah. Dan ini saya kira tragedi dalam konteks Indonesia yang menuju Indonesia Emas tahun 2045. Ini yang pertama, jadi kami protes, jadi statement ini tidak tepat. Akankah anggota Dewan dan pemerintah mampu mencari solusi? Viral pernikahan sesama jenis. Selengkapnya sesaat lagi, tetap di Cakrawala. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Cakrawala bersama saya Erlang Purbaya. Pemirsa, sejumlah organisasi massa melakukan aksi bela Palestina di depan gedung Kedutaan Besar Amerika di Indonesia dan kemudian dilanjutkan ke Kedutaan Besar Mesir di Jakarta. Sejumlah massa melakukan aksi bela Palestina di depan gedung Kedutaan Besar Amerika di Jakarta. Aksi ini menyuarakan protes terhadap pemerintahan Presiden Joe Biden yang hingga kini tidak menghentikan sekutunya Israel melakukan genosida di Gaza, Palestina. Selain menuntut penghentian genosida di Gaza, massa juga mengajak masyarakat untuk memboikot produk yang terafiliasi Israel dan Amerika. Massa bergeser melakukan long march ke Kedutaan Besar Mesir. Kepada pemerintah Mesir, massa aksi menuntut pembukaan perbatasan Rafah agar bantuan bisa masuk ke Gaza. Bocah berusia 11 tahun yang kemarin hilang dan tenggelam diduga terpleset saat bermain bersama kedua temannya akhirnya ditemukan. Tim SAR menemukan jasad bocah korban tenggelam atas nama Albar Minggu pagi sekitar pukul 7:20 waktu Indonesia Barat dengan lokasi penemuan 700 meter dari lokasi awal korban hilang tenggelam di aliran Kali Malang, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat.
Setelah ditemukan tim SAR, jasad korban langsung dievakuasi menuju rumah duka di Pekayon, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Petugas pemadam kebakaran pos Pasar Kemis menangkap seekor ular piton sepanjang 3 meter dari atap plafon rumah warga di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Petugas damkar sempat mengalami kesulitan saat melakukan evakuasi ular piton dengan bobot 5 kg ini. Saat akan ditangkap, ular piton sempat menyerang petugas. Ular piton ini diduga berasal dari rawa yang tidak jauh dari pemukiman warga. Usai dievakuasi, ular piton ini akan diserahkan ke Badan Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Jakarta untuk dikarantina sebelum dilepas liarkan kembali ke habitatnya. Seorang cleaning service panggilan diringkus polisi setelah nekat mencuri perhiasan emas seberat 100 gram milik kliennya di Kecamatan Lendah, Kulon Progo, Yogyakarta. Atas kejadian tersebut, korban merugi hingga 100 juta rupiah. Inilah detik-detik penangkapan warga Bantul, Yogyakarta yang nekat menggasak perhiasan emas seberat 100 gram. Pelaku beraksi saat membersihkan rumah korban. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa perhiasan emas seberat 100 gram. Peristiwa ini bermula ketika korban memanggil jasa cleaning service panggilan untuk membersihkan rumahnya. Sesaat pelaku membersihkan ruangan kamar korban, pelaku melihat perhiasan emas yang diletakkan di bawah lemari dan langsung menggasaknya. Korban baru sadar kehilangan barang berharga miliknya setelah mengecek keberadaan emas yang sebelumnya diletakkan di bawah lemari sudah lenyap beserta pembungkusnya. Atas kejadian tersebut, korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Pelaku mengaku timbul niat mencuri ketika melihat kilauan emas saat membersihkan rumah konsumennya. Rencananya emas tersebut akan disimpan dan baru akan dijual saat membutuhkan uang. Atas perbuatannya, pelaku akan disangkakan pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Lagi-lagi pernikahan sesama jenis terungkap. Kali ini di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Identitas pengantin mempelai wanita yang ternyata seorang pria terbongkar. Kejadian ini memicu kemarahan warga. Pasangan pria berinisial NS, 25 tahun, warga desa Sekeli. Sementara yang menggunakan identitas perempuan berinisial DLU, 26 tahun, warga desa Wairoro, Halmahera Tengah. Usai pernikahan, foto-foto kedua pasangan pengantin itu tersebar luas di media sosial. Beredar informasi bahwa pasangan perempuan merupakan seorang lelaki atau waria. Peristiwa yang menyita perhatian warganet itu pun kemudian diselidiki kepala desa setempat. Aparat desa langsung turun melakukan pengecekan dengan melibatkan istri kepala desa bersama bidan desa. Setelah dilakukan pemeriksaan terungkap mempelai wanita berinisial DLU merupakan seorang pria. Sepasang pengantin di desa Sekli, Kecamatan Gane Barat Selatan, Halmahera Selatan, diduga melakukan pernikahan sesama jenis pada 15 Mei 2024 lalu. Usai penantian panjang selama 25 tahun, Oxford United akhirnya berhasil naik ke divisi Championship kasta kedua Liga Inggris. Kemenangan ini disambut dengan penuh sukacita fans Oxford United, termasuk sang pemilik Erick Thohir dan Anindya Novian Bakri. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Alang Purbaya pamit undur diri. Tetap semangat, sampai jumpa dan wassalamualaikum. Oxford United akhirnya berhasil naik ke divisi Championship yang merupakan kasta kedua Liga Inggris. Prestasi bersejarah ini diraih usai Oxford United meraih kemenangan 2-0 atas Bolton Wanderers di final playoff League One 2023-2024 yang digelar di Stadion Wembley. Penantian panjang 25 tahun Oxford United untuk bisa naik kasta ke divisi Championship akhirnya bisa terwujud. Kemenangan ini pun disambut dengan penuh sukacita oleh para pemain, staf, pemilik, dan fans Oxford United. Pemilik Oxford United, Erick Thohir dan Anindya Bakri, juga turut senang dengan pencapaian timnya. Mereka yakin Oxford United akan mampu bersaing di Championship.
Go Yellows! Oxford United, we made it to Championship League. Thank you for the fans, community, squad, manager, and management. Come on, you Yellows! I know you can make it from the very beginning. Untuk Indonesian fan. And for Indonesian fans, we will have more Indonesian fans in Oxford United. Pujian lainnya diberikan dari para supporter yang menunjukkan antusiasmenya dalam pertandingan di final playoff League One.